Sudah lebih dari 5 atau 6 tahun semenjak sahabatku menikah. Kami tidak lagi pernah bertemu. Namanya Prayogi, namun aku selalu memanggilnya dengan panggilan Gio. Kami sudah menjalin keakraban semenjak pertama kali kenal. Apalagi kami adalah mahasiswa satu jurusan yang tentu hampir setiap hari selalu bertemu dan nongkrong bareng. Walaupun berasal dari keluarga kaya, namun dia bukan tipe orang yang sombong dengan hartanya. Gio pula lah yang selalu menolongku saat aku terkena sindrom tanggal tua. Maklumlah, kiriman uang sakuku jauh dibandingkan dengan uang sakunya yang memang anak seorang perwira tinggi. Aku masih selalu mengenang kebaikannya. Entah bagaimana caranya aku bisa membalas semua kebaikannya itu. Orang yang aku ceritakan itu baru saja menelponku. Dia mengatakan kalau sedang cuti beberapa hari, jadi dia berencana untuk mengajak anak istrinya berkunjung ke tempatku. Tentu saja aku sangat senang, apalagi setelah kami sibuk dengan urusan masing-masing yang membuat sering putus komunikasi. Paling hanya lebaran kami saling bermaaf-maafan, itu pun sekedar lewat handphone saja. Maka ketika dia mengatakan akan berkunjung, tentu itu akan menjadi momen yang sangat membahagiakan. Aku nyaris tidak percaya, dan aku tidak bisa berkata apa-apa. Sahabat lama itu pun akhirnya datang juga. Dia masih suka bercanda seperti dulu. Dia juga masih sederhana seperti saat pertama aku mengenalnya. Meski standar kesederhanaan dia tentu berbeda dengan standar kesederhanaanku. Dia bilang cukuplah sehari-hari menggunakan mobil Fortuner, sedangkan aku masih setia merawat motor Supra hibahan dari bapakku. Begitulah ketiga dua keluarga saling bertemu. Pada awalnya kami memang berkumpul bersama, makan bersama satu meja, bercanda bersama. Namun saat kami kaum ahli isap harus menyalakan sebatang dua batang rokok, kami pun mencari tempat tersendiri. Para istri dan anak-anak lebih memilih melihat-lihat koleksi tanaman hias yang berada di samping rumah. Sedangkan aku mengajak Gio ke belakang rumah untuk melihat kolam ikan sembari menikmati kepulan asap tembakau. Kami bercerita apa saja, mulai dari mengenang awal-awal kenal, diusir ibu kos karena telat bayar sewa, sampai nyaris berkelahi karena memperebutkan perempuan yang sama, dan semua kenangan yang tidak akan mungkin terlupakan. Keakraban kami bahkan sudah seperti layaknya saudara kandung, dan tidak lupa kami juga menceritakan bagaimana kami mengenal istri masing-masing, dan kami saling mengakui bahwa istri kami sama-sama cantik. Kepulan asap kembali menebal sebelum terusir oleh hembusan angin di belakang rumah. Sejenak kami terdiam. Angan kami sama-sama melayang terbang tinggi entah kemana. Lamunan pun membawa kami untuk kembali menapak tilas waktu yang telah terlalui. Aku melirik jam tangan bermerek mahal di tangan temanku. Seketika itu, aku teringat kiai kampung saat khotbah Jumat. Kita bisa saja membeli jam tangan yang berharga mahal, namun kita tidak akan bisa membeli waktu yang telah berlalu. Obrolan yang semula penuh dengan canda tawa tersebut akhirnya berubah menjadi obrolan serius ketika Gio mulai menceritakan sesuatu yang menurutku sebenarnya juga karena salah dia sendiri. Akan tetapi semua sudah terlanjur. Aku pun tidak mau membantah atau alih-alih menyalahkannya. Aku hanya manggut-manggut dan mulai mendengarkan penuturannya ketika dia mulai bercerita dengan wajah serius. Beginilah ceritanya. Gio bekerja sebagai kepala unit sebuah perusahaan pengembangan perumahan. Tugas utamanya adalah mencari lahan yang memiliki spesifikasi tertentu untuk dijadikan sebuah perumahan dengan tipe-tipe dan pasar yang tertentu pula. Semisal lahan yang akan dibangun berada di pusat perkotaan, maka pasar-pasar yang dibidik adalah orang-orang isi dompet yang tebal.
Berbeda dengan bila lahan itu berada di kampung dengan tingkat ekonomi yang menengah, maka perumahan yang akan dibangun pun akan menyesuaikan. Selama hampir 4 atau 5 tahun bekerja, belum pernah sekalipun Gio mendapatkan masalah yang berarti. Dia memang memiliki prinsip untuk sangat berhati-hati dalam bekerja, utamanya mencari lahan baru. Dia harus mengetahui apakah lahan itu masih menjadi sengketa atau tidak, bagaimana potensi nilai jual di sana, sampai adat istiadat dan perilaku lingkungan sekitar pun dia pelajari. Gio digaji dengan nominal yang cukup besar atas pekerjaannya itu, maka dia pun bekerja dengan sangat sungguh-sungguh. Gio memang bukan tipe orang yang sangat agamis yang ketika mendengar azan langsung tergopoh-gopoh meletakkan pekerjaan dan segera mengambil air wudhu. Dia juga bukan tipikal laki-laki yang memalingkan muka manakala berpapasan atau melihat wanita cantik. Yang ada, justru dia semakin memandangi wanita itu dengan dalih menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Namun satu hal yang ternyata aku pun baru mengetahui, bahwa dia orang yang sangat membenci hal-hal berbau kemusyrikan, apalagi dengan sebuah sesajen. Persoalan yang menimpanya tersebut terkait erat dengan pekerjaannya, yang secara kebetulan masih bersangkutan dengan benda bernama sesajen. Pada suatu waktu dia mendapatkan sebuah informasi bahwa ada sebuah lahan yang akan dijual. Mendapat informasi itu, Gio pun segera mensurveinya. Setelah mempelajari lokasi tersebut, maka atas persetujuan para pimpinannya, dia pun membuat sebuah kesepakatan dengan pemilik lahan. Setelah tawar-menawar yang ketat, pada akhirnya lahan tersebut pun berpindah nama menjadi perusahaan tempatnya bekerja. Setelah semua proses dilalui dengan baik, maka perusahaan akan segera membangun perumahan di lahan tersebut. Semua persiapan telah dihitung dengan cermat. Namun seperti yang Gio ceritakan di awal, rupanya di salah satu titik pada lahan tersebut terdapat sebuah pohon beringin tua yang dikeramatkan. Pemilik lahan sebelumnya masih selalu rutin memberikan sesajen di bawah pohon beringin itu. Pemilik lahan berdalih bahwa apabila penghuni pohon itu tidak diberi sesajen, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa terjadi bahaya yang bisa mengancam jiwa. Disinilah persoalan itu dimulai. Gio yang membenci sesajen selalu menentang peringatan pemilik lahan. Gio berdalih memberikan sesajen pada dedemit sama halnya dengan menyekutukan Gusti Allah. Dia tidak mau hal itu terjadi, apalagi lahan tersebut sudah berpindah ke pemilikan. Jadi pemilik lahan lama sudah tidak berhak memberikan perintah apapun di atas lahan itu. Ketika Gio mengetahui kalau ada sesajen di bawah pohon beringin itu, dia selalu menyingkirkan sesajen tersebut dan lebih memilih membuangnya ke tempat sampah. Semua masih aman. Saat Gio kembali menemukan sesajen yang sama, lagi-lagi dia membuangnya. Dia bahkan membuang sesajen itu ke sungai yang tidak jauh dari lokasi pembangunan. Sang pemilik lahan bahkan sampai berdebat keras dengan Gio atas dibuangnya sesajen itu. Gio yang kesal pun tak lagi peduli dengan hal-hal yang jauh dari logika pemikirannya. Sampai pada suatu hari, ketika dengan amarah yang meluap-luap, Gio menendangi sesajen yang berada di bawah pohon beringin itu. Bukan itu saja, sesajen yang berupa kembang setaman, telur, ingkung, dan jenis buah-buahan dia injak-injak, hingga membuat sesajen tersebut nyaris tidak ubahnya seperti sampah yang tercampakkan. Kejadian menyeramkan dimulai sore hari itu. Menjelang maghrib, anaknya yang berusia 4 tahun tiba-tiba saja menangis histeris dan mengatakan kalau di kamarnya ada sosok pocong. Anak Gio bahkan sampai tidak sadarkan diri karena saking takutnya. Gio sebenarnya tidak percaya dengan apa yang dilihat anaknya. Namun anak sekecil itu mana mungkin berbohong. Apa yang dia lihat itulah yang dia ceritakan. Apalagi sampai tidak sadarkan diri, Gio pun harus menenangkan istrinya yang terlihat panik.
Dia harus meyakinkan bahwa apa yang dilihat anak mereka bukanlah apa-apa. Anak mereka pasti salah lihat. Gio masih berusaha menyadarkan anak perempuan mereka. Pada saat yang bersamaan, keduanya mendengar sebuah suara tuntuman yang sangat keras, seperti suara pintu yang ditutup dengan sekuat tenaga. Di dalam kamar, keduanya terlonjak karena saking kagetnya. Istri Gio pun semakin pucat pasi saat menyadari ada sesuatu yang sedang mengancam keluarga mereka. Lagi-lagi suara dentuman itu terdengar. Kali ini, suara tersebut berasal dari langit-langit rumah. Gio yang dijerat rasa ketakutan berusaha untuk tetap tenang. Namun dia tidak memiliki sebuah alasan apapun mengenai suara dentuman itu. Sebuah hembusan angin yang tidak tahu dari mana asal muasalnya tiba-tiba berhembus di dalam rumah. Tidak mungkin angin itu berasal dari luar karena semua pintu dalam keadaan tertutup. Angin tersebut berhembus lebih kencang hingga horden-horden penutup jendela terpontang-panting karenanya. Benda-benda dan kertas-kertas kerja ikut berhamburan. Suaranya pun semakin bergemuruh. Listrik pun tiba-tiba saja padam. Bahkan benda-benda pecah belah di dapur seperti ikut pecah berantakan. Suasana menjadi semakin menyeramkan ketika bau busuk tersebut menyergap dengan tiba-tiba. Istri Gio pun menjerit keras sambil jari telunjuknya menuding ke arah ruang tengah. Mulutnya hendak mengatakan sesuatu, namun kata-kata yang ingin diucapkannya tersekat di kerongkongannya. Gio mengikuti telunjuk istrinya. Karena suasana gelap, pada awalnya dia tidak bisa melihat apa-apa. Barulah setelah beberapa saat matanya beradaptasi dalam keremangan itu, dia melihat sesosok, bahkan beberapa sosok pocong sedang berdiri berjejer di ruang tengah menghadap ke arah mereka. Gio pun hampir tumbang melihat perampakan yang menyeramkan itu. Sementara istrinya sudah lebih dulu menyusul anaknya pingsan. Sekujur tubuh Gio gemetar ketika pocong-pocong mulai mendekatinya. Gio meraba-raba apapun yang dia temukan. Akan dia lemparkan ke arah pocong itu bila mereka mendekat. Nafas Gio semakin terengah dengan keringat dingin mengalir deras membasahi sekujur tubuhnya. Saat azan maghrib berkumandang, bersamaan dengan itu listrik pun kembali menyala dan sosok pocong tersebut pun lenyap entah kemana. Gio mendapati seisi dapur telah berantakan, banyak piring dan gelas pecah serta pecahannya bertaburan di mana-mana. Bau busuk yang menyengat masih sangat menusuk hidung. Tubuh Gio masih sangat gemetaran. Dia baru kali ini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kejadian yang sangat menyeramkan itu. Dan dia yakin yang baru saja terjadi barulah sebuah awal permulaan. Gio kembali ke dalam kamar. Dia merasa agak tenang setelah melihat istri dan anaknya sudah tersadar dari pingsan. Namun raut wajah cemas dan ketakutan masih tergambar jelas di wajah mereka. Anak Gio bahkan tidak mau lepas dari gendongan ibunya. Dia masih saja terus menangis. Dengan hati yang tidak karuan, Gio mencoba menenangkan semuanya. Kalau dia juga takut, bagaimana dia bisa melindungi anak dan istrinya? Malam yang biasanya cepat berlalu seakan tidak mau untuk segera bergulir. Pukul 1 dini hari, suara dentuman kembali riuh terdengar. Begitupun dengan suara-suara benda tergeser. Mereka tetap bertahan di dalam kamar. Bau busuk menyengat masih kuat tercium di seluruh ruangan yang membuat mereka nyaris muntah dibuatnya. Bukan itu saja, pintu tersebut tiba-tiba terbanting dengan sangat keras. Suaranya membuat siapapun yang mendengar pasti terlonjak kaget. Pintu dari kayu jati tersebut kembali terbanting-banting, membuka lalu kemudian menutup dengan sendirinya. Gio merasakan ada sesuatu yang bergerak-gerak di rambutnya. Dia menggibaskan sesuatu itu dan alangkah terkejutnya Gio merasakan
Ada sesuatu yang bergerak-gerak di rambutnya. Dia mengibaskan sesuatu itu, dan alangkah terkejutnya dia ketika mendapati sesuatu tersebut adalah belatung yang jumlahnya sangat banyak berloncatan ke sana kemari. Lampu di rumah Gio yang semula menyala terang benderang pun juga mendadak tiba-tiba berkedap-kedip hendak padam. Sebuah dentuman yang sangat keras kembali terdengar. Listrik di rumah tersebut kembali padam dan membawa sebuah suasana yang gelap gulita. Ruangan yang gelap tersebut kemudian mulai terlihat tamaram ketika beberapa lilin telah Gio pasang di beberapa sudut, dan di sebelah almari di ruang tengah kembali Gio melihat sosok pocong tengah berdiri mengawasinya. Dia segera berlari menuju kamar, namun kembali muncul sosok pocong yang lain menghadangnya. Dia dalam keadaan setengah sadar karena saking takutnya. Gio merasakan sesuatu yang sangat panas menempel di sekujur tubuhnya. Panas dan berbau seperti daging yang membusuk. Kejadian menyeramkan yang dialami Gio tersebut masih berlangsung sampai sekarang. Baik istri maupun anaknya masih sering melihat penampakan sosok pocong itu di beberapa sudut rumahnya. Menurut beberapa kiai yang didatangi oleh Gio diharuskan untuk lebih sering membaca ayat-ayat suci Al-Quran supaya jin-jin jahat itu segera pergi. Sedangkan beberapa orang pintar mengatakan umur mereka memang sudah sangat tua, bahkan untuk bacaan ayat suci mereka jauh lebih hafal dibandingkan Gio. Yang mereka butuhkan adalah sesajen, dan itu sudah cukup untuk menghentikan gangguan yang mereka lakukan pada keluarga Gio. Lalu, apakah kamu memberikan sesajen seperti yang dilakukan pemilik lahan sebelumnya? Tanyaku pada Gio dengan penuh rasa penasaran. Sampai mati pun aku tidak akan memberi sesajen pada mereka. Itu bagian dari prinsip hidupku. Aku lebih percaya apa yang dikatakan oleh para kiai itu. Gio menjawab dengan tegas. Gio mengaku jika awalnya memang takut, akan tetapi lama-kelamaan gangguan tersebut berangsur-angsur menghilang, meski terkadang mereka masih berani muncul sesekali waktu. Aku pun manggut-manggut. Di dalam hatiku mengatakan kalau tingkat keimanan Gio jauh lebih tinggi dibandingkan dengan keimananku. Dia bersikukuh tidak akan pernah memberikan sesajen apapun meski nyawa taruhannya. Dia itu sangat percaya kalau Allah pasti menolongnya, dan bagiku itu sungguh sangat luar biasa. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.